Namaku Kozek. Aku berasal dari Bandung. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang pernah aku alami ketika aku berkunjung ke salah satu pantai di Jawa Barat. Cerita ini berawal dari kelulusan sekolah. Saat itu, ada acara perpisahan sekaligus liburan. Tujuannya adalah ke pantai yang ada di Jawa Barat itu. Kurang lebih 2 hari 1 malam, kami akan menghabiskan waktu di sana. Setelah semuanya dipersiapkan, kami pun berangkat dengan menggunakan satu bis. Sekitar 40 orang siswa-siswi. Ada 4 orang guru pendamping juga yang ikut saat itu. Dari Bandung menuju lokasi pantai itu, ya lumayan cukup jauh. Kurang lebih 6 jam perjalanan. Dan pada akhirnya kami sampai di pantai itu. Sekolah menyewakan kami sebuah penginapan. Kami mulai menempati kamar yang sudah disediakan. Satu kamar diisi oleh 5 orang yang sudah terdaftar. Dan lokasi penginapan ini tidak jauh dari pantai. Ya, sekitar 400 meter dari lokasi pantai. Di hari pertama aku berada di pantai itu, semuanya berjalan sangat menyenangkan. Tidak ada kendala, tidak ada yang aneh-aneh. Sampai saat itu temanku mengajakku untuk melihat matahari terbit. Tapi aku tidak ikut, karena aku lebih memilih berenang di pantai. Aku pun menghabiskan waktu berenang di pantai itu. Sampai ketika aku sedang berenang, aku menemukan sesuatu. Kulihat ada seekor ikan yang terdampar di pasir pantai. Ukuran ikannya lumayan cukup besar. Tapi aku belum pernah melihat ikan itu. Jenis apa ini? Kulihat giginya runcing. Ada 1 sirip di bagian atas dan sepasang sirip di bagian pinggirnya. Warna ikannya berwarna putih. Dan nampak sudah mengeras karena sudah menjadi bangkai, bahkan baunya pun sangat menyengat. Aku pun segera meninggalkan ikan itu dan kembali ke penginapan. Malam pun tiba. Saat itu sekolah mengadakan acara karaokean dan mengumumkan hasil kelulusan. Dan untungnya saat itu aku mendapatkan ranking 3 dari semua siswa. Setelah menerima penghargaan, akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kamar untuk istirahat. Sedangkan yang lainnya melanjutkan untuk karaokean bersama. Aku kembali ke kamar bukan tanpa alasan. Kurasakan tiba-tiba kepalaku pusing berat. Atau mungkin karena efek
lama di pantai kali ya. Tak lama aku tertidur. Dan ketika terbangun, kulihat waktu sudah menunjukkan jam 11 siang. Dan ketika itu teman-temanku sudah tidak ada di kamar. Sepertinya mereka sudah berpencar, sana kemari bermain. Karena ini hari terakhir aku berada di pantai itu, aku memutuskan untuk menghabiskan waktuku lagi menikmati laut. Kembali ke area pantai untuk berenang. Aku berjalan menyusuri pantai. Kulihat suasana pantai saat itu bisa dibilang sangat ramai dengan orang-orang yang berenang dan bermain di area pantai. Ombak saat itu lumayan cukup besar. Aku sempat bermain dengan ombak itu. Beberapa temanku pun ada di sana, terlihat sedang bermain. Dan main bola, voli, berlarian. Sampai dari kejauhan, ombak mulai datang. Aku bersiap di posisi menerjang ombak itu, sambil berenang. Sampai ketika ombak menerjang dan aku kembali ke sisi pantai. Lah, kok kulihat kondisi pantai tiba-tiba kosong, sepi. Bentar. Ini kayaknya ada yang aneh deh. Dari ujung pantai kulihat tidak ada satu orang pun di sana, kecuali aku. Beberapa waktu sebelumnya kulihat banyak teman-temanku di sana. Bahkan orang-orang lain, tukang jualan, semua ada di sana, tapi kenapa sekarang kosong? Pantainya kosong. Aku mulai panik dan berteriak memanggil teman-temanku. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Tidak ada orang di sana. Aku terus berjalan mengitari pantai sambil mencari. Sampai aku lihat seorang perempuan sedang duduk jongkok di tepi pantai. Aku pun berlari menghampiri perempuan itu karena penasaran apa yang kualami ini. Sampai di dekatnya, aku mulai bertanya. Punten, teh, bade tumaros. Iya nah, hanya tiba-tiba sepi di dia teh. Jantan taya jalmina, tadi masa rame teh. Begitu tanyaku. Aku bertanya, kenapa di sini tiba-tiba sepi padahal tadi banyak orang? Namun perempuan itu tidak membalas ucapanku. Masih terlihat jongkok, terdiam. Sekali lagi ku coba bertanya padanya, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Perempuan itu terlihat jongkok, memang menunduk
menangis. Tidak bisa kulihat wajahnya karena tertutupi oleh rambutnya. Mungkin dia sedang tidur kali ya, jadi tidak merespon. Sampai akhirnya aku pun coba menepuk bahunya. Karena takutnya dia tertidur jadi tidak mendengar suaraku. Dan ketika aku tepuk bahunya, "Teh?" Perempuan itu pun menengok ke arahku. Perlahan dia mengangkat kepalanya dan ketika dia menengok ke arahku, astaga! Perempuan itu tidak mempunyai wajah. Mukanya rata. Tidak ada mata, hidung, mulut. Melihat itu kontan aku langsung berlari sekencang mungkin. Apa ini hanya halusinasiku? Tapi perempuan bermuka rata itu benar-benar nyata. Aku coba berlari ke arah penginapan untuk memastikan sesekali ku tengok ke arah belakang. Dan sosok perempuan itu masih ada. Namun kali ini terlihat sambil melambaikan tangan ke arahku. Aku terus berlari sampai akhirnya aku sampai di penginapan. Dan ketika sampai di penginapan, aku melihat kembali teman-temanku sedang berkumpul, packing, dan bersiap pulang. Loh, aku hanya bisa terdiam apa yang kualami tadi. Dan ketika aku keluar lagi dari penginapan dan melihat ke arah pantai, pantainya ramai. Tidak seperti sebelumnya kulihat. Lalu tadi, aku dibawa kemana? Teman-temanku sempat bertanya aku kemana saja. Aku tidak langsung menceritakan pada mereka. Dan tak lama kami pun pulang ke Bandung. Sampai di Bandung, aku jatuh sakit. Kepalaku pusing seperti mau pecah. Badanku panas sangat berat. Untuk mengangkat badanku berdiri pun rasanya sangat menyakitkan. Karena sudah seminggu lebih aku tak kunjung sembuh. Akhirnya orang tuaku membawa aku ke ahli spiritual. Karena seperti ini non medis. Setelah diperiksa, ternyata benar. Ada satu sosok perempuan yang ikut denganku. Aku ketempelan. Segera aku pun dibersihkan. Ahli spiritual itu pun bertanya padaku, aku dari mana dan kenapa ini bisa terjadi. Aku pun ceritakan apa yang kualami di pantai itu. Sampai akhirnya mungkin salah satu hal yang kulupa memang adalah berdoa dan minta izin sebelum bermain di pantai itu.
pernah tahu apa yang akan kita lalui, temui. Bahkan penemuan ikan yang aneh itu pun kurasa membawaku pada kejadian ini. Walau alam, yang jelas sosok perempuan bermuka rata itu tidak pernah hilang dari bayang-bayang pikiranku. Selalu menghantui, selalu terbayang di pikiranku ketika setiap kali aku menutup mata. Percayalah, ini menjadi sebuah mimpi buruk. Dan bahkan kamu tidak ingin bertemu dengan sosok ini.